Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Komariah, NIM 181910501023 dari mahasiswa Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Jember Angkatan 2018. Pada video ini, saya akan menjawab soal ujian akhir semester dari mata kuliah Perencanaan Wilayah Pertanian Industrial Berkelanjutan yang diampu oleh Bapak Rendra Suprobo Aji dan Ibu Luh Putu Suciati. Oke, langsung saja menuju ke Q&A dari ujian akhir semester. Pertanyaan yang pertama. Ilmu perencanaan wilayah merupakan salah satu disiplin ilmu multidisiplin yang mengintegrasikan beberapa aspek. Jelaskan aspek-aspek disertai dengan ilustrasi penerapan yang relevan dengan perencanaan wilayah pertanian industrial. Jadi, jawabannya, dalam perkembangan suatu wilayah ditentukan oleh beberapa aspek utama, yaitu aspek ekonomi wilayah, aspek sosial budaya, aspek ekologi atau lingkungan, dan aspek fisik. Dalam perencanaan wilayah pertanian industrial, secara khusus terdapat aspek lokasi dan aspek sumber daya. Apa saja sih keempat aspek tersebut? Baiklah, akan saya jelaskan. Yang pertama ada aspek ekonomi wilayah. Nah, aspek ini merupakan salah satu cabang pada bidang ekonomi di mana pada analisisnya menekankan pada aspek spasial, di mana pada bidang ini keilmuan membahas tentang persoalan yang dihadapi oleh suatu wilayah tertentu dengan sudut pandang ilmu ekonomi. Dalam perencanaan wilayah pertanian industrial, ilmu ekonomi wilayah dibutuhkan untuk mengetahui pendapatan daerah, pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, dan komoditas unggulan, serta lain-lain. Nah, yang kedua ada aspek sosial budaya. Aspek sosial budaya ini merupakan salah satu keilmuan yang mempelajari tentang keadaan sosial masyarakat serta budaya yang dijalani oleh masyarakat tersebut. Nah, dalam ilmu perencanaan wilayah pertanian industrial ini, aspek sosial budaya dipelajari untuk mengetahui kebiasaan masyarakat setempat dalam bertani. Salah satu contoh budaya lokal para petani di Indonesia yaitu budaya berkah bumi yang berada di Jawa Barat. Nah, acara ini merupakan acara yang biasanya digelar menjelang musim tanam padi. Selanjutnya ada budaya upacara panen yang berada di Banyuwangi, itu di suku Osing, Jawa Timur. Yang ketiga ada aspek fisik. Aspek fisik merupakan aspek yang mempelajari mengenai kondisi fisik dari wilayah tertentu seperti guna lahan, ketersediaan sarana dan prasarana, kedudukan lokasi dengan wilayah, dan lain-lain. Dalam perencanaan wilayah pertanian industrial menjadi sangat penting, di mana kemampuan lahan ini digunakan untuk mengetahui kemampuan lahan yang cukup untuk pertanian industrial. Serta dalam aspek ini juga dapat mengetahui lokasi yang tepat untuk pertanian industrial dengan menggunakan teori-teori perencanaan wilayah pertanian. Nah, teori-teori tersebut seperti teori von Thunen, teori Klistoller, dan teori August Lodge, dan lain-lain. Yang terakhir ada aspek lingkungan atau ekologi. Aspek ini merupakan aspek yang mempelajari mengenai kondisi lingkungan yang ada seperti integritas ekosistem, daya dukung lingkungan. Dalam aspek lingkungan ini, hal yang ditekankan yaitu kebutuhan akan stabilitas ekosistem, baik alam yang mencakup sistem kehidupan biologis dan materi alam. Soal yang kedua, berikan penjelasan untuk beberapa metode perencanaan wilayah berikut contoh aplikasinya. A. Analisis entropi, B. Analisis LQ, SI, dan LI, C. Analisis Shift-Share, dan D. Analisis gravitasi atau analisis gravity. Jawabannya yang pertama ada analisis entropi. Nah, analisis entropi ini merupakan analisis konsep informasi dalam mengukur kesenjangan ekonomi dan konsentrasi industri. Jadi,
Studi empiris pada analisis ini menawarkan pandangan yang tajam mengenai pendapatan regional per kapita dan kesenjangan pendapatan, kesenjangan internasional, dan distribusi produk domestik bruto dunia. Keunggulan pada metode ini yaitu bahwa pada satu titik waktu, analisis ini menyediakan ukuran derajat konsentrasi ataupun dispersi distribusi spasial pada suatu daerah atau subdaerah dalam satu negara. Nah, metode ini dapat membedakan kesenjangan antar daerah dan kesenjangan dalam satu daerah. Yang B ada analisis LQ, SI, dan LQ. Yang pertama, saya akan menjelaskan analisis LQ. Jadi, analisis LQ ini merupakan metode sederhana yang mampu menunjukkan kemampuan ekspor sektor tertentu. Metode ini digunakan untuk mengetahui lokasi pemusatan aktivitas dan memahami sektor kegiatan yang menjadi pemacu pertumbuhan. Yang kedua ada analisis SI. Nah, analisis ini merupakan metode yang menggambarkan pembagian wilayah berdasarkan aktivitas-aktivitas yang ada. Lokasi tertentu menjadi pusat bagi aktivitas yang akan dilakukan. Yang ketiga ada LI. LI ini merupakan metode yang menggambarkan pemusatan relatif suatu aktivitas dibanding dengan kecenderungan total di dalam wilayah. Nah, analisis ini digunakan untuk menentukan wilayah yang berpotensi untuk pengembangan aktivitas tertentu. Selanjutnya ada analisis shift-share. Analisis shift-share ini merupakan suatu teknik yang digunakan untuk menganalisa data statistik regional, baik berupa pendapatan per kapita, output, tenaga kerja, maupun data lainnya. Analisis ini digunakan untuk melihat dan menentukan kinerja atau produktivitas kerja perekonomian daerah dengan membandingkan dengan wilayah yang lebih luas atau wilayah referensi atau wilayah di atasnya. Nah, yang D ada analisis gravitasi atau analisis gravity. Analisis ini sering disebut juga dengan analisis keterkaitan wilayah. Nah, analisis ini merupakan analisis yang digunakan untuk menganalisis seberapa kuat keterkaitan atau interlinkage antar kota atau kabupaten yang ditetapkan sebagai pusat pertumbuhan dengan kabupaten lain yang berada di sekitarnya. Analisis gravitasi menggunakan tolak ukur jumlah penduduk, banyaknya fasilitas, banyaknya lapangan pekerjaan, total pendapatan, luas bangunan, dan lain-lain untuk menentukan besarnya suatu kota atau kabupaten. Nah, faktor lain yang mempengaruhi interaksi antara dua daerah yaitu jarak antara dua daerah. Karena semakin jauh jarak antar kedua daerah, maka semakin rendah keinginan seseorang untuk bepergian. Dalam metode gravitasi, tidak hanya besaran suatu daerah yang perlu diperhatikan, namun juga dari segi jarak antar daerah tersebut. Jarak akan mempengaruhi biaya transportasi yang merupakan faktor penting dalam menentukan seorang untuk bepergian. Soal yang 3. Sebagai seorang perencana wilayah harus memahami konsep pembangunan pertanian berkelanjutan yang bersifat multidimensi. Berdasarkan aspek ketangguhan ekonomi atau perbaikan efisiensi pemanfaatan sumber daya, ketangguhan sosial dan ketangguhan ekologis, berikan ilustrasi Anda terkait dengan konsep perencanaan yang memiliki perspektif dan pertimbangan peran sebagai berikut. Yang A, lingkungan hidup dan ekosistemnya, B. Perubahan iklim global, dan C. Partisipasi dan peran masyarakat. Nah, berikut jawabannya. Untuk yang A, ada lingkungan hidup dan ekosistem. Nah, konsep dasar dari pengembangan keberlanjutan ini berawal dari kebutuhan hidup manusia yang tidak terbatas jumlahnya dan tidak sejalan dengan keberadaan sumber daya alam yang terbatas. Oleh karena itu, kelestarian alam harus tetap diperhatikan. Dalam menyeimbangkan keberadaan sumber daya alam dengan kegiatan ekonomi, diperlukan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Adapun konsep perencanaan wilayah yang memiliki perspektif dan mempertimbangkan
Peran lingkungan dan ekosistem yaitu pembangunan yang memelihara integritas tatanan ekologi dan ekonomi seperti yang pertama, ada pembangunan yang memperhatikan pemulihan tanah, air, dan udara. Kedua, pembangunan yang menghindari alih fungsi lahan yang besar-besaran, seperti contoh alih fungsi lindung yang dijadikan sebagai alih fungsi budidaya. Yang ketiga, ada pembangunan yang menghindari konversi alam dan modifikasi ekosistem. Dan yang terakhir, ada pembangunan yang memelihara dan mempertahankan keanekaragaman hayati, seperti keanekaragaman hayati genetika, spesies, dan tatanan lingkungan. Untuk yang kedua, ada perubahan iklim global. Nah, dampak adanya perubahan iklim, terutama di Indonesia, menurut data dari Documentary National Communication, Kementerian LHK pada tahun 2007 telah mengakibatkan kerugian di sekitar produktivitas pertanian, seperti berkurangnya produksi beras, terutama di daerah selatan Khatulistiwa seperti Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Barat. Dari contoh dampak tersebut, maka konsep perencanaan wilayah yang memperhatikan peran perubahan iklim global, yaitu pembangunan yang memperhatikan upaya mitigasi dan adaptasi. Maksudnya, seperti contoh pembangunan wilayah di kawasan pesisir dan kelautan, yaitu dengan konsep menerapkan konsep pembangunan sistem peringatan dini bencana, pembangunan mitigasi bencana, dan pembangunan jejaring kawasan konservasi laut yang tangguh terhadap perubahan iklim global. Yang C, ada partisipasi dan peran masyarakat. Konsep perencanaan yang memiliki perspektif dan mempertimbangkan peran dari partisipasi masyarakat ini, yaitu perlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, pelayanan publik, pengelolaan sumber daya pengawasan, serta pengendalian pembangunan. Selain itu, upaya lain yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam berperan untuk pembangunan berkelanjutan, yaitu seperti masyarakat ikut berperan aktif dalam menghadapi dampak-dampak seperti dampak perubahan iklim global tadi. Dengan cara apa sih? Dengan cara berperan aktif dalam upaya pengurangan emisi gas rumah kaca. Soal yang keempat dan terakhir. Dalam hierarki dokumen perencanaan tata ruang terdapat dokumen RT/RW, RDTR, RTBL, dan RTR kawasan dan strategis. Jelaskan keterkaitan masing-masing dokumen rencana tersebut dan keterkaitannya dengan pertanian industrial. Nah, keterkaitan antara dokumen RT/RW, RDTR, RTBL, serta RTR kawasan strategis dapat dilihat pada bagan di sebelah sini. Dalam bagan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kedudukan tertinggi dari dokumen tata ruang yaitu RT/RW nasional. Selanjutnya yang kedua ada RT/RW provinsi. Nah, RT/RW nasional ini dapat dijadikan acuan untuk menyusun dokumen rencana tata ruang yang berada di bawahnya, yaitu RT/RW provinsi. Di bawah RT/RW provinsi ada RT/RW kabupaten atau kota. Nah, RT/RW provinsi ini bisa dijadikan acuan untuk penyusunan dokumen rencana tata ruang wilayah kabupaten ataupun kota. Selanjutnya, di bawah dokumen RT/RW kabupaten kota ada RDTR. RDTR ini mengambil acuan dari RT/RW kabupaten atau kota. Nah, selanjutnya dokumen RDTR ini dijadikan acuan untuk dokumen di bawahnya, yaitu dokumen RTBL atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan. Lalu keterkaitannya dengan pertanian industrial apa? Nah, jadi keterkaitan dokumen perencanaan tata ruang dengan perencanaan pertanian industrial, yaitu di dalam rencana pola ruang pada fungsi budidaya, baik itu pada dokumen RT/RW, RDTR, RTBL maupun RTR kawasan strategis, dijelaskan bahwa lokasi-lokasi untuk kawasan pertanian, industri, dan lain-lain
itu ditetapkan pada rencana ruang di fungsi budidaya. Nah, penentuan lokasi-lokasi tersebut didasarkan pada analisa yang sudah dilakukan sebelumnya. Penentuan untuk komoditas unggulan yang bisa dijadikan referensi untuk pembangunan rencana pertanian industrial itu menggunakan metode analisa yang sudah disebutkan di atas, seperti analisa LQ, LI, DLQ, SIFSER, dan lain-lain. Demikian atas jawaban dari soal ujian akhir semester mata kuliah Perencanaan Wilayah Pertanian Industrial Berkelanjutan. Apabila ada salah kata atau perbuatan, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.